Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Lujeng Luisabella dengan 3 digit NIM terakhir 092. saya Rasida Nur Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 117. Dan saya Karunia Esti Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 116. Kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah semantik akan menjelaskan sejarah tentang semantik, apa sih itu semantik, dan juga Macam-macam makna dalam semantik dan kaitan ilmu semantik dengan bidang ilmu yang lain. Juga berbagai istilah semantik dalam berbagai bahasa dan juga negara. selamat menyaksikan. Kenapa sih tokek itu bunyinya tokek? Sudah namanya tokek, bunyinya juga tokek-tokek. Aku jadi penasaran. Pernah tahu hal itu dibahas di kajian semantik? Kalau tidak salah namanya Plato. Plato yang mempunyai pendapat bahwa sebuah makna atau kata itu berkaitan dengan bunyinya atau lambangnya. Contohnya tokek. Semantik. Apa sih semantik itu? Semantik adalah ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna. Awalnya, semantik itu tidak dianggap pada kajian linguistik, tetapi pada kajian filsafat. Namun, seiring perkembangannya zaman, Aristoteles melakukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang makna. Mulai saat itulah, semantik bisa berkembang. Semantik dalam bahasa Yunani berarti sema dan sema ino. Sema yang berarti lambang atau tanda, lalu semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Jadi semantik itu tata bahasa yang membentuk sebuah makna. Dalam semantik, bahasa dipahami sebagai tanda. Konsep ini diperkuat oleh Ferdinand de Saussure bahwa ia membagikan dua unsur makna. Yang pertama adalah signifian dan kedua adalah signifi. Signifian berartikan bahasa dilihat dari lambang bunyinya, bentuk. Misalnya kursi. Kursi kalau didengar kursi. Kalau ditulis KURSI. Sedangkan signifi yaitu makna atau gambaran dari kata tersebut. Misalnya tadi contohnya kursi. Jadi kursi bisa diartikan sebagai tempat untuk seseorang duduk. Selanjutnya adalah hubungan bunyi dan makna. Terdapat dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu dari Plato dan juga Aristoteles. Plato berpendapat bahwa makna dan bentuk atau bunyi itu saling berhubungan. Jadi bahasa dianggap memiliki arti yang secara alamiah muncul. Contohnya pada kata bom. Plato menyebutkan bahwa bom kalau misal meledak itu bunyinya bom. Jadi peristiwa tersebut dari bunyi dan juga katanya itu dianggap saling berhubungan. Itu pendapat Plato. Kalau pendapat Aristoteles, yaitu murid dia, beranggapan bahwa bentuk dan makna itu saling bertentangan. Bahasa tidak terjadi secara alamiah, namun terjadi karena ada kesepakatan yang disepakati oleh bersama. Contohnya, masyarakat menyebut kata bom bukan karena bunyinya jika diledakkan adalah bom, tapi karena mereka sepakat akan menamai benda itu menjadi bom. Ini adalah beberapa perkembangan istilah semantik dari berbagai negara dan juga berbagai bahasa. Semantik adalah ilmu yang mengkaji tentang makna. Makna bisa dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, gramatikal. Dan yang ketiga, kontekstual. Makna leksikal yang berarti makna dasar, tidak terpengaruh oleh konteks.
dan biasanya ada di KBBI. Contohnya, kata air di KBBI berartikan cairan bening yang tidak berwarna. Jadi, makna leksikal itu makna yang tidak dipengaruhi oleh hal lain, bisa berdiri sendiri dan juga sudah memiliki makna. Makna gramatikal adalah makna yang terbentuk dalam suatu kalimat ketika makna tersebut mengalami perubahan kata atau diberikan imbuhan. Contohnya pada kata tangan yang diubah menjadi menangani, yang artinya melakukan sesuatu atau melakukan sebuah tindakan. Contoh lainnya yaitu kata kursi dalam kalimat orang tersebut sedang memperebutkan kursi jabatan. Nah, kursi di sini artinya kedudukan atau posisi dalam organisasi. Makna adalah makna yang berkaitan erat dengan ilmu pragmatik. Makna ini bergantung pada waktu, situasi, dan kondisi lingkungan. Suatu kata atau kalimat dapat memiliki arti yang sama, namun dapat pula memiliki arti yang berbeda jika berada dalam lingkungan yang berbeda pula. Contohnya seperti kata ruangan ini gelap. Nah, menurut ilmu semantik, ini bisa diartikan sebagai informasi bahwa ruangan ini tidak memiliki cahaya sama sekali. Namun, dalam ilmu pragmatik, ini bisa ditafsirkan secara halus kepada seseorang untuk menyalakan lampu atau membawakan sebuah senter. Semantik merupakan ilmu yang sangat penting karena berfungsi sebagai penyampai pesan, gagasan, dan perasaan. Pada tahap awal, kita mempelajari hubungan antara makna dan bunyi yang dipelajari melalui ilmu fonologi. Di sini, kita mengetahui bahwa satu kesalahan bunyi saja dapat merubah sebuah makna. Selanjutnya, makna juga melekat pada struktur kata yang dipelajari melalui ilmu morfologi. Nah, di ilmu morfologi ini, kita belajar cara menyusun sebuah kata seperti memberikan imbuhan yang bisa merubah makna sebenarnya dari kata tersebut. Makna tidak hanya berhenti pada struktur kata saja, melainkan berkembang menjadi struktur kalimat yang dipelajari melalui ilmu semantik. Tata letak kata dalam suatu kalimat dapat menentukan informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, agar pesan yang kita sampaikan menjadi jelas dan tidak ambigu. Ketika kalimat digunakan secara utuh dalam penggunaan bahasa yang panjang, maka ilmu yang kita butuhkan adalah ilmu wacana, yang dimana keterkaitan antar kalimat menjadi fokus yang paling utama. Analisis wacana ini bukan sekadar mengartikan sebuah kata saja, melainkan menyelami sebuah informasi secara mendalam melalui komunikasi. Selanjutnya adalah aspek sosial yang dikaji melalui ilmu sosiolinguistik. Di sini kita mempelajari bahwa suatu kelompok masyarakat dapat memengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Kemudian yaitu aspek budaya yang dipelajari melalui ilmu antropolinguistik. Di sini kita mengetahui bahwa latar belakang budaya seseorang dapat menentukan mereka memilih suatu kata atau mengartikan sebuah makna. Yang terakhir yaitu aspek psikologi yang dipelajari melalui ilmu psikolinguistik. Di sini kita dapat menggali lebih dalam proses mental dan kejiwaan manusia terhadap pemilihan makna dan mengartikan suatu bahasa. Itu tadi penjelasan mengenai semantik dari kelompok 10. Semoga dapat dipahami ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.